Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-60. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sebenarnya Wijang tidak mencemaskan diri sendiri. Sekilas ia sempat melihat apa yang terjadi dengan Paksi Pamekasan. Wijang melihat bahwa Paksi Pamekasan sudah terjerat dalam kesulitan. Wijang menyesal bahwa ia telah memilih kedua orang itu sebagai lawannya. Semula ia menganggap kemampuan Ki Sampar Angin tentu tidak akan lebih tinggi dari kemampuan kedua orang yang bertempur berpasangan itu. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Ki Sampar Angin adalah orang yang benar-benar berilmu tinggi. Bahkan Wijang pun merasa bahwa seorang diri ia akan mengalami kesulitan untuk melawan Ki Sampar Angin. Karena itu, maka Wijang pun segera menghentakkan ilmunya. Sepasang pisau belatinya telah berada di dalam genggamannya. Seperti banjir bandang ia melibat kedua orang lawannya. Kedua orang lawannya pun telah bersenjata pula. Seorang di antara mereka bersenjata kapak, sedang yang lainnya bersenjata golok yang besar. Meskipun demikian, pisau belati di tangan Wijang itu pun menjadi sangat berbahaya. Dengan pelindung pergelangan tangannya, Wijang menangkis serangan-serangan kapak dan golok lawannya. Kemudian dengan pisau belatinya ia menyerang dengan cepat, seperti kuku burung sikatan yang menyambar mangsanya di rerumputan. Wijang yang mengetahui kesulitan Paksi Pamekasan dengan mengerahkan kemampuannya berusaha untuk dengan cepat mengakhiri perlawanan kedua lawannya. Tetapi ternyata Wijang tidak dapat melakukannya dengan cepat. Kedua lawannya tidak membiarkan lehernya dikoyak oleh pisau belati Wijang atau perut mereka dibelah dengan pisau belati yang tajam itu. Karena itu maka mereka pun memberikan perlawanan yang cukup berat bagi Wijang. Meskipun Wijang berhasil mendesak kedua lawannya itu, Wijang menjadi semakin cemas ketika Paksi Pamekasan tidak lagi mampu memberikan perlawanan yang dapat membendung arus serangan lawannya. Gelang-gelang di kedua tangan Ki Sampar Angin membuat tongkat Paksi Pamekasan menjadi tidak berarti. Dalam puncak ilmunya, Paksi Pamekasan berloncatan dengan cepatnya sehingga kadang-kadang hanya nampak seperti bayangan yang berterbangan di seputarnya. Namun Ki Sampar Angin tidak menjadi bingung. Bahkan kadang-kadang Ki Sampar Angin bahkan dapat mencegat tata gerak Paksi Pamekasan yang cepat itu. Paksi Pamekasan yang telah menempa diri dengan laku yang berat ternyata tidak mampu mengatasi kemampuan Ki Sampar Angin. Serangan-serangannya tidak mampu memecahkan pertahanan lawannya. Bahkan beberapa saat kemudian, serangan-serangan Ki Sampar Angin yang datang benar-benar merupakan angin prahara yang telah menggulungnya, menghanyutkannya dalam putaran yang semakin cepat. Paksi Pamekasan yang mampu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi itu kemudian bagaikan selembar kapuk randu yang diombang-ambingkan oleh angin pusaran yang sangat keras yang kemudian menggulungnya dan siap melemparkannya ke udara dan membantingnya jatuh di tanah yang berbatu-batu. Wijang menjadi sangat cemas. Terdengar Wijang berteriak nyaring, "Paksi!
Kau mampu meringankan tubuhmu. Kau tentu mampu memberatkan tubuhmu. Suara Wijang itu memang menggetarkan jantung Paksi Pamekaas. Dengan segenap kemampuan yang ada padanya, Paksi Pamekaas pun berusaha melawan angin pusaran yang sedang mempermainkannya. Tetapi pengaruhnya tidak terlalu besar. Paksi Pamekaas masih saja terombang-ambing tanpa dapat berbuat banyak. Meskipun penalarannya masih tetap utuh, namun rasa-rasanya sangat sulit bagi Paksi Pamekaas untuk dapat keluar dari pusaran kekuatan ilmu Ki Sampar Angin. Kecemasan semakin mencekam jantung Wijang. Ia semakin mengerahkan kemampuannya untuk menyelesaikan kedua lawannya. Tetapi kedua lawannya juga berilmu tinggi. Keduanya mampu memberikan perlawanan yang menyulitkan bagi Wijang. Meskipun Wijang selalu mendesak mereka, namun Wijang masih belum berhasil memberikan pukulan terakhir. Dalam keadaan yang rumit itu, Wijang tidak lagi memikirkan akibatnya. Ketika Wijang harus mengerahkan kemampuan puncaknya, tiba-tiba saja Wijang justru telah menyelipkan kedua pisau belatinya di sarungnya. Dengan serta-merta, Wijang itu telah menelangkupkan kedua telapak tangannya. Pada kedua telapak tangan Wijang yang menelakup itu telah mengepul asap yang berwarna kehijauan. Ki Sampar Angin yang melihatnya terkejut sekali, apalagi ketika ia melihat Wijang itu kemudian mengangkat tangan kanannya di atas kepalanya. "Lebur saketi!" Ki Sampar Angin memperingatkan kedua orang kawannya. Kedua orang lawan Wijang itu terkejut pula. Hanya ada beberapa orang yang mampu memiliki kemampuan menguasai ilmu yang menggetarkan jantung itu. Apalagi lawan mereka itu masih muda. Memang sulit dipercaya. Namun ciri-ciri dari ilmu itu sudah nampak diungkapkan oleh anak muda itu. Dengan demikian, maka jantung kedua orang lawan Wijang itu serasa berdentang semakin cepat. Dengan serta-merta, mereka berloncatan menebar. Namun Wijang bergerak terlalu cepat. Dengan tangkasnya ia meloncat menyerang seorang di antara kedua lawannya. Orang itu tidak lagi mampu mengelakkan dirinya. Karena itu, dengan mengerahkan segenap ilmunya, maka orang itu terpaksa menangkis serangan Wijang. Dengan demikian, maka dua kekuatan ilmu yang tinggi telah berbenturan. Wijang memang tergetar selangkah surut, namun lawannya telah terlempar beberapa langkah, terbanting jatuh dan berguling beberapa kali. Namun kemudian, orang itu sama sekali tidak bergerak lagi. Pada saat yang bersamaan, seorang lawannya yang lain telah meloncat mengayunkan tangannya ke arah tengkuk Wijang. Wijang yang masih terguncang itu tidak dapat membentur serangan itu. Ia tidak sempat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, sehingga jika ia memaksakan sebuah benturan terjadi, maka keadaan Wijanglah yang akan menjadi sangat sulit. Dalam keadaan yang demikian, Wijang masih berusaha menghindar. Ia pun menjatuhkan dirinya di saat tangan lawannya itu menyambarnya. Wijang masih berhasil menghindar dari ilmu lawannya. Namun ketika kemudian ia meloncat bangkit, maka akibat benturan yang terjadi sebelumnya terasa mempengaruhi pernafasannya. Tetapi Wijang tidak sempat berpikir terlalu jauh. Ia pun segera mempersiapkan diri untuk menghancurkan lawannya yang seorang lagi, sebelum ia dapat membantu Paksi Pamekaas yang mengalami kesulitan yang semakin parah. Paksi Pamekaas sudah mulai kehilangan kemampuan perlawanannya. Tongkatnya memang masih berada di tangannya, tetapi tubuhnya berada diombang-ambingkan oleh pusaran angin yang tidak mampu dilawannya.
Dalam pada itu Ki Sampar Angin itu pun berteriak, "Berhati-hatilah, kau berhadapan langsung dengan Pangeran Benowo. Bertahanlah, anak itu sudah tidak berdaya. Dalam sekejap aku dapat membunuhnya." Pangeran Benowo serta Paksi Pamekasan yang sudah tidak berdaya itu terkejut. Ternyata Ki Sampar Angin mampu mengenali Pangeran Benowo dari ungkapan ilmu yang memang sudah jarang dikuasai oleh orang-orang berilmu tinggi. Anak semudah itu yang mampu menguasai ilmu itu hanyalah beberapa orang saja, antara lain Pangeran Benowo dan Mas Ngabei Loreng Pasar. Tetapi Mas Ngabei itu sekarang berada di istana. Namun Wijang sempat berteriak, "Ada lebih dari 1.000 orang yang mampu melakukan sebagaimana aku lakukan sekarang. Kalianlah yang ternyata sangat picik, sehingga tidak mengetahui isi dari dunia olah kanuragan yang sebenarnya." Ki Sampar Angin pun menyahut, "Siapapun kau, tetapi kau tidak akan mampu menolong kawanmu. Beruntunglah aku bahwa aku dapat langsung bertemu dengan Pangeran Benowo." Wijang menggeram, tetapi ia tidak boleh terbenam dalam pembicaraan itu. Paksi Pamekasan sudah semakin tidak berdaya meskipun ia mengerahkan segenap ilmunya. Ternyata Wijang yang dadanya telah terguncang oleh benturan ilmu dengan salah seorang lawannya tidak segera mampu mengalahkan lawannya yang seorang lagi. Wijang pun harus berpikir ulang apakah ia masih dapat membenturkan ilmunya sekali lagi tanpa menghancurkan dadanya yang sudah melemah. Sementara itu lawannya juga merasa ragu untuk berbenturan ilmu. Meskipun lawannya itu mengetahui bahwa anak muda itu sudah tidak lagi berada pada puncak kemampuannya, tetapi lebur saketi adalah ilmu yang sangat menggetarkan. Seorang kawannya telah terkapar jatuh dan tidak mampu bangkit kembali untuk selamanya. Sementara itu, keadaan Paksi Pamekasan ternyata menjadi semakin memburuk. Dalam pusaran angin itu, Paksi Pamekasan hanya mampu meronta, menggeliat dan mencoba bertahan, tetapi ia sama sekali sudah tidak mampu untuk menyerang lawannya. Wijang yang semakin gelisah itu tidak dapat sekedar menunggu, berpikir dan apalagi ragu-ragu. Karena itu, maka Wijang pun akhirnya memutuskan untuk mengeterapkan ilmunya lebur saketi. Apapun bakal jadinya, jika ia masih dapat mengalahkan lawannya, maka ia akan dapat membantu Paksi Pamekasan. Jika tidak, biarlah ia pun hancur dalam pertempuran itu. Karena itu, maka sekali lagi Wijang menelakupkan tangannya. Dalam kegelapan malam, beberapa pasang mata yang tajam itu melihat asap yang berwarna kehijauan mengepul dari sela-sela telapak tangannya. Kemudian Wijang pun dengan cepat mengangkat tangannya dan meloncat menyerang lawannya. Lawannya tidak mempunyai pilihan lain. Demikian cepatnya semuanya itu terjadi. Karena itu, lawannya itu pun telah mengerahkan semua kemampuannya pula, menyilangkan tangannya di depan wajahnya. Sekali lagi telah terjadi benturan yang keras. Ilmu yang jarang ada duanya itu telah membentur pertahanan lawannya. Akibatnya memang sangat mendebarkan. Ternyata Wijang tidak hanya terdorong selangkah surut, tetapi ia pun kemudian terhuyung-huyung dan jatuh terduduk. Nafasnya menjadi semakin sesak, sementara jantungnya terasa bagaikan terbakar. Ketika kemudian Wijang berusaha untuk bangkit, maka keseimbangannya masih belum pulih kembali. Sendi-sendinya terasa semakin tidak berdaya. Wijang memandang lawannya yang terlempar dan jatuh terguling. Benturan itu telah membuat bagian dalamnya terluka parah. Kekuatan aji lebur saketi benar-benar tidak dapat ditandinginya, meskipun lawannya sudah tidak berada di puncak kemampuannya.
orang itu masih mampu menggeliat, bahkan mengerang kesakitan. Namun kemudian suaranya yang lemah itu pun telah terputus sama sekali. Namun Wijang pun sudah terlalu lemah pula. Meskipun demikian, ia tidak dapat membiarkan Paksi Pamekasan mengalami bencana. Karena itu tertatih-tatih, Wijang pun melangkah mendekati pusaran angin yang sedang mempermainkan Paksi Pamekasan yang sudah menjadi semakin lemah. Ketika Ki Sampar Angin melihat kedua lawannya sudah tidak mampu melakukan perlawanan dan bahkan mungkin sudah terbunuh, ia pun menggeram marah. Apalagi ketika ia melihat Wijang tertatih-tatih mendatanginya. "Kau sudah tidak berdaya, Pangeran," berkata Ki Sampar Angin. "Tenagamu sudah terkuras habis. Kau tidak akan mampu berbuat apa-apa lagi. Bahkan lari pun kau tidak mungkin melakukannya. Tetapi kematian kedua orang kawanku itu harus kau tebus. Kawanmu ini pun harus mati." Ki Sampar Angin tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun kemudian telah menghentakkan ilmunya sehingga pusaran angin itu menjadi semakin cepat. "Tunggu!" teriak Wijang. "Apa yang kau kehendaki dariku? Bebaskan kawanku. Aku akan memenuhi apa yang kau inginkan." "Cincin itu!" teriak Ki Sampar Angin. "Baik, aku akan memberikan cincin itu." "Apakah benar cincin itu ada padamu?" "Ya," jawab Wijang. "Jika demikian, aku akan membunuh kawanmu, kemudian membunuhmu. Aku akan mendapatkan cincin itu." "Kau curang, kau harus melepaskan kawanku itu." Tetapi Ki Sampar Angin justru tertawa berkepanjangan. Dihentakkannya ilmunya bukan saja semakin tinggi, tetapi justru sampai ke puncak. Paksi Pamekasan sudah tidak berdaya lagi. Pusaran itu menghisapnya, melemparkannya ke udara, kemudian melepaskannya. Sehingga Paksi Pamekasan itu pun meluncur dengan derasnya, jatuh di sungai yang berbatu-batu. Tetapi yang tidak terduga itu telah terjadi. Demikian tubuh itu hampir menghantam sebongkah batu yang besar. Maka sesosok tubuh telah meloncat menyambarnya. Dengan kekuatan dan kemampuan melampaui kewajaran, orang itu menangkap tubuh Paksi Pamekasan, kemudian meletakkannya di atas batu besar itu. Sementara sosok tubuh itu berdiri tegak di sebelahnya dengan kaki renggang. Paksi Pamekasan sendiri kemudian berusaha untuk bangkit dan duduk di sebelah orang itu. Sementara Wijang berdiri termangu-mangu. Jantungnya yang rasa-rasanya berhenti berdenyut itu terasa mulai dialiri darahnya kembali. Ki Sampar Angin terkejut bukan kepalang. Sosok tubuh itu tiba-tiba saja telah ada di situ tanpa diketahui kapan ia datang. Paksi Pamekasan yang kemudian turun dari batu besar itu berusaha untuk mengenali orang yang telah menolongnya. Dengan nada tinggi Paksi yang lemah itu berdesis, "Ki Martabrewok." Orang itu tertawa, katanya, "Hehehe, benar Paksi, aku datang tepat pada waktunya. Seandainya tubuhmu jatuh menimpa batu ini, maka dapat dibayangkan apa yang terjadi atas dirimu." Wijang yang melangkah tertatih-tatih mendekat itu pun berdesis pula, "Untunglah Ki Martabrewok berada di sini di saat yang sangat gawat ini. Pada saat kami berdua sudah tidak berdaya untuk mengadakan perlawanan." "Kalian berdua memang bukan lawan orang ini," desis Ki Martabrewok. "Ki Sampar Angin adalah orang yang sangat sakti. Ilmunya lah yang sebenarnya bernama Sampar Angin. Tetapi nama ilmunya itulah yang kemudian dipakainya untuk namanya." "Persetan! Siapakah kau yang telah berani mencampuri persoalanku dengan anak-anak muda ini?"
Ki Marta Priwok itu tertawa. Katanya, "Ternyata kebesaran namamu tidak seimbang dengan kebesaran jiwamu. Kau hanya bermain-main dengan anak-anak. Sudah tentu kau dapat memenangkan pertempuran melawan mereka. Itu pun sama sekali tidak adil. Kau bertiga, sedang anak-anak itu hanya berdua. Aku memerlukan mereka dan kau tidak berhak untuk ikut campur. Setiap orang Pajang berhak ikut campur karena kau akan merampas cincin kerajaan Pajang. Setiap orang Pajang wajib mengamankan cincin itu. Kau sendiri tidak menghendaki cincin itu." "Tidak. Jika aku menginginkannya, tentu sudah aku lakukan. Aku mengenal mereka sejak lama. Aku pernah tinggal bersama mereka. Aku tahu bahwa cincin itu ada pada Pangeran Benowo sejak ia meninggalkan istana." Ki Sampar Angin memandang orang itu dengan tajamnya. Sementara itu, Ki Marta Priwok itu pun kemudian telah meloncat turun dan melangkah mendekat. "Apapun yang kau katakan," berkata Ki Sampar Angin, "aku menginginkan cincin itu, maka kaulah yang akan mati lebih dahulu." "Aku sudah tahu kedahsyatan ilmumu, Ki Sampar Angin, tetapi itu tidak menggetarkan perasaanku. Aku sudah bertekad untuk membantu menyelamatkan cincin itu. Karena itu, maka cincin itu harus tetap berada di tangan Pangeran Benowo." Sorot mata Ki Sampar Angin bagaikan menyala. Ia memang tidak menghiraukan lagi kedua orang anak muda yang sudah tidak berdaya itu. Meskipun Pangeran Benowo berilmu tinggi, tetapi benturan ilmu yang terjadi 2 kali berturut-turut itu membuatnya menjadi sangat lemah. Karena itu, maka yang akan dihadapinya hanyalah orang yang disebut Ki Marta Priwok itu. Meskipun Ki Sampar Angin sadar bahwa lawannya itu berilmu sangat tinggi, tetapi Ki Sampar Angin meyakini bahwa orang itu tidak akan mampu mengalahkan ilmunya. Angin pusaran itu akan segera membelitnya, menghisap dan melemparkannya ke udara, kemudian membantingnya di atas bebatuan. Ki Marta Priwok pun telah mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Ia bergeser selangkah mendekat. Ki Sampar Angin itu pun telah bersiap pula untuk bertempur. Di tangannya justru tidak lagi tergenggam lingkaran-lingkaran besinya, tetapi dengan kedua tangannya yang kosong, Ki Sampar Angin tidak kalah berbahayanya. Apalagi ia sudah mengeterapkan ilmunya yang menggetarkan itu. Sejenak kemudian, maka keduanya telah terlibat dalam pertempuran. Keduanya langsung berada pada tataran ilmu yang tinggi. Ayunan tangan mereka menimbulkan sambaran angin yang deras, tajam dan panas. Tetapi daya tahan Ki Marta Priwok cukup tinggi. Karena itu, maka sentuhan udara yang tajam dan panas itu sama sekali tidak mempengaruhi perlawanannya. Dalam pada itu, Ki Sampar Angin pun tidak ingin bertempur berlama-lama. Ia sadar bahwa lawannya yang berilmu itu sudah melihat tataran ilmunya, bahkan sampai ke puncak. Karena itu maka Ki Sampar Angin pun segera mengeterapkan ilmunya. Serangan-serangannya pun kemudian telah melibat lawannya, bagaikan libatan angin prahara. Semakin lama semakin cepat, berputar seperti angin pusaran. Tetapi Ki Marta Priwok bukannya paksi pamekasan. Karena itu, maka angin pusaran itu tidak mampu menghanyutkannya, mengombang-ambingkannya, dan apalagi melemparkannya ke udara. Serangan Ki Sampar Angin itu menjadi semakin cepat dan semakin kuat. Sambil berputar mengitari Ki Marta Priwok, Ki Sampar Angin menyerang dengan garangnya. Namun putaran itu semakin lama menjadi semakin cepat. Secepat angin pusaran,
Bahkan ketika Ki Sampar Angin sendiri bergerak semakin lamban, pusaran angin itu tetap melibatnya justru semakin cepat. Tetapi tubuh Ki Martapriwok pun semakin lama menjadi semakin berat, sehingga akhirnya menjadi seberat timah. Angin pusaran yang menjadi semakin kencang itu sama sekali tidak mampu mengguncangnya, bahkan bergeser pun tidak. Ki Sampar Angin berdiri tegak sambil mengangkat kedua tangannya menengadah. Sementara itu, angin pusarannya menjadi semakin kuat berusaha mengangkat dan menghisap tubuh Ki Martapriwok. Tetapi Ki Martapriwok sama sekali tidak bergetar. Sambil menyilangkan tangannya di dadanya, Ki Martapriwok berdiri di tengah-tengah angin pusaran yang kuat itu, yang mengangkat debu, dedaunan, tanah, pasir, dan bahkan potongan-potongan dahan yang patah. Ketika Ki Sampar Angin sampai ke puncak ilmunya, pepohonan yang tumbuh di pinggir sungai itu pun telah tercabut sampai ke akarnya. Bukan hanya pohon-pohon perdu, tetapi pepohonan yang lebih besar. Meskipun demikian, Ki Martapriwok masih tetap berdiri di tengah-tengah angin pusaran itu. Di dalam gelap malam, Ki Martapriwok menjadi semakin tidak nampak lagi karena pusaran angin yang mengangkat segala macam benda yang ada di sekitarnya. Dalam pada itu, Wijang telah membimbing Paksi Pamekasan untuk menjauhi arena. Hanya dengan lambaran Aji Sabto Pandulu, mereka dapat melihat Ki Martapriwok yang berdiri di tengah-tengah libatan ilmu Sampar Angin itu. Semakin lama, Ki Martapriwok semakin merendah pada lututnya. Dengan ilmunya, Ki Martapriwok itu telah membuat dirinya semakin berat pula. Dua kekuatan maha dahsyat sedang beradu. Ki Sampar Angin berusaha untuk menghisap dan mengangkat lawannya, melemparkannya ke udara, sehingga tubuh itu akan jatuh terbanting di atas bebatuan. Tetapi Ki Martapriwok ingin bertahan. Seakan-akan Ki Martapriwok itu berusaha untuk menghunjamkan kakinya jauh-jauh ke perut bumi, sehingga angin pusaran Ki Sampar Angin tidak mampu mengangkatnya lagi. Untuk beberapa lama mereka beradu ilmu, meskipun tidak jelas, tetapi dengan Aji Sabto Pandulu, Wijang dan Paksi Pamekasan melihat bahwa kedua orang itu benar-benar sedang mengerahkan ilmu masing-masing. Jantung Wijang dan Paksi Pamekasan rasa-rasanya berdentang semakin keras dan semakin cepat. Mereka tidak dapat menduga apa yang akan terjadi. Nampaknya kedua orang berilmu sangat tinggi itu benar-benar tengah mempertaruhkan hidup mereka dalam pertempuran yang habis-habisan itu. Dalam pada itu, selagi Wijang dan Paksi Pamekasan dicekam oleh ketegangan, maka tiba-tiba saja mereka terkejut. Ki Martapriwok yang ada di dalam pusaran angin yang semakin keras dan kuat itu, yang telah mencabut beberapa batang pohon dan melontarkannya ke udara, seakan-akan telah meledak. Percikan-percikan api memancar dari tubuhnya. Bahkan kemudian semburan asap yang putih kebiru-biruan menderu dan menghembus dengan kuatnya angin pusaran di sekitarnya. Angin pusaran itu pun kemudian telah pecah. Segala macam benda yang sedang diterbangkan itu pun berhamburan. Juga beberapa buah gerumbul perdu, semak-semak, dan bahkan pohon yang tercabut dengan akar-akarnya. Terdengar Ki Sampar Angin itu berteriak keras-keras, suaranya melengking tinggi. Namun kemudian suara itu pun semakin menurun. Sementara itu tubuh Ki Sampar Angin menjadi bergetar. Akhirnya tubuh itu pun tidak lagi berdaya untuk tetap tegak berdiri, mempertahankan keseimbangannya. Demikian tubuh itu jatuh berguling.
maka segala sesuatunya pun menjadi reda. Tidak ada lagi suara gemuruh angin pusaran, tidak ada lagi hembusan asap yang menyembur dari tubuh Ki Martapriwok bersama pancaran api. Udara di atas sungai itu pun menjadi bersih kembali. Namun dalam pada itu, Ki Martapriwok berjalan tertatih-tatih mendekati tubuh Ki Samparangin. Ki Martapriwok, desis Wijang dengan cemas sambil menggandeng Paksi Pamekasan. Wijang yang dirinya sendiri juga masih terlalu lemah melangkah mendekati Ki Martapriwok. "Bagaimana keadaan Ki Martapriwok?" bertanya Wijang dengan cemas. Ki Martapriwok mencoba untuk tersenyum. Katanya, "Aku tidak apa-apa, Pangeran. Duduklah, aku ingin melihat orang ini sejenak." Wijang berdiri termangu-mangu. Paksilah yang kemudian duduk di atas sebongkah batu, sementara Ki Martapriwok bergeser mendekati tubuh Ki Samparangin. Ki Martapriwok pun kemudian berjongkok di sebelah Ki Samparangin. Ketika Ki Martapriwok meletakkan tangannya di leher Ki Samparangin, maka ia pun menarik nafas dalam-dalam. "Bagaimana Ki Marta?" bertanya Wijang. "Ki Samparangin telah meninggal." Wijang dan Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. 3 orang telah terbunuh di tempat ini. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.